Halo guys, kembali lagi di channel Surabi Haneng. Apa kabar kalian para warga bumi yang tinggal di negara Indonesia ini? Kami harap semuanya sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas Tokyo Revenger chapter 123. Bagaimanakah ceritanya? Kita langsung saja ke pembahasannya. Panel awal memperlihatkan Emma yang dititipkan ke rumah neneknya. Si Emma bertanya, "Kapan ibu pulang?" "Saat aku selesai dengan yang aku kerjakan." Dengan bibir yang merah menyala dan aroma yang wangi seperti kembang 7 rupa, bisa disimpulkan kalau ibunya si Emma ini mau open. Kemudian diperlihatkan Shinjiro, Maiki, Emma, dan kakek mereka sedang berkumpul. Si kakek bau tanah pun memberitahu Maiki dan Shinjiro bahwa mulai hari itu Emma menjadi saudara mereka. Diperlihatkan ekspresi Shinjiro yang kaget dan si beban yang malah usil mengatai si Emma bule karena Emma adalah nama bule. Sontak si kakek langsung menjitak si beban. Shinjiro juga mencoba berkenalan dengan si Emma ini. Ia mengatakan, "Hai Emma, biarkan abangmu ini menjagamu. Aku ini tampan, jadi cobalah untuk tidak jatuh cinta padaku." Namun si Emma malah mengejek gaya rambut si Shinjiro yang aneh. Singkat cerita, diperlihatkan anak-anak yang sedang latihan karate di dojo kakek Sano. Ketika waktu istirahat, si Shinjiro memanggil si Keisuke Baji, yang ternyata si Baji ikutan latihan di dojo kakek Sano. Shinjiro pun memuji latihan si Baji, namun karena si Baji memanggil si Shinjiro terlalu keras, si kakek pun menghampirinya dan memarahi si Shinjiro karena ia bolos latihan. Itu karena si Shinjiro lebih senang menghabiskan waktunya bermain dengan teman-temannya. Ketika si kakek sedang menasehati si Baji, pandangan mereka teralihkan karena si beban Maiki yang masih latihan meskipun sudah jam istirahat. Si Emma yang kebetulan melihat aksi si beban pun terpukau. Si Baji pun malah kuku lutus terpunggu karena si beban yang kelihatan hanya ingin pamer. Ia pun langsung menantang si beban, namun langsung ditolak. Tanpa mereka sadari, si Emma melihat perselisihan kedua bocil tersebut. Si Baji pun menyadari ada seseorang yang memperhatikan mereka. Ia pun bertanya, "Siapa di sana?" Si beban pun memberitahu bahwa bocil tersebut adalah adiknya yang beda ibu. Seperti si Maiki pas pertama kali bertemu dengan si Emma, Baji juga malah membahas nama si Emma yang kebule-bulean dan iseng mengganti nama mereka menjadi kebarat-baratan. Si Baji yang berganti nama menjadi Edward dengan panggilan Ed, dan si beban yang menjadi Maiki, singkatan dari Michelle. Tak habis di situ, kedua bocil tersebut bicara memakai bahasa Inggris yang ngecapruk. Di tengah kegembiraan dua bocil, si Emma malah merenung dan menangis karena ia sadar bahwa sepertinya ia dibenci oleh ibunya sendiri. Dua bocil yang tadinya bahagia berlarian mendaki gunung melewati lembah itu pun langsung terdiam melihat si Emma menangis. Malam pun tiba. Diperlihatkan Shinjiro dan kakek Sano sedang berbincang soal keadaan si Emma. Karena si Emma ini anak broken home, jadi si Shinjiro berusaha melakukan yang terbaik agar Emma merasa bahagia tinggal bersama mereka. Dan tanpa mereka sadari, si bocil Maiki mendengar perbincangan itu. Keesokan harinya, si Emma sedang berlatih sendirian dan si Maiki menghampirinya, menawarkan bantuan latihan, dan si Maiki menyuruh Emma untuk memanggil ia menggunakan nama bulenya, yaitu Maiki. Si beban pun mengatakan, "Sekarang kita berdua punya nama bule. Sekarang kamu tidak perlu merasa terasingkan." Jadi di sini alasan kenapa si Sano Manjiro dipanggil Maiki, yaitu karena nama Maiki ia gunakan agar Emma tidak merasa terasingkan dengan nama bule yang ia miliki. Namun si Emma ini malah membalas si Maiki dengan senyuman dan berkata, "Aku tidak peduli dengan namaku.
panel pun berganti ke masa sekarang, di mana si Emma sedang menemui si Draken dan berkata di dalam hatinya, "Aku tidak merasa kesepian lagi sejak saat itu." Di chapter ini terungkap awal mula panggilan Mikey dan alasan kenapa si Mikey sangat kuat. Karena dari masih bocil, ia sudah sering latihan karate di dojo kakek Sano dan ia sangat berbakat. Oke guys, cukup sekian yang dapat kami sampaikan di pembahasan Tokyo Revenger chapter 123 ini. Semoga kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Jika kalian suka dengan video kami, bisa diklik like dan subscribe-nya, dan jika ada saran atau masukan bisa tulis di kolom komentar.